Bab 656. Aku hanya lewat. Bunuh. Saat Mileye menerjang, sehamparan cahaya pedang langsung menutupi sekelompok orang. Namun, pasukan wilayah utara itu tidak gentar. Bunuh. Jenderal mereka berteriak dengan marah. Ratusan orang menerjang ke arah Mileye. Sabta, di sisi lain, melihat ke dalam kehampaan, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba naik ke langit. Setelah wanita berbaju hitam melirik Mileye di kejauhan, dia berbalik dan pergi. Di kejauhan, Mileye menerjang langsung ke arah 100 orang itu. Di antara 100 orang itu, ada 7 master alam kaisar, dan sisanya berada di level alam Taoisme terendah. Harus dikatakan bahwa kekuatan 100 orang ini sangat dahsyat. Bersama-sama, mereka secara langsung menekan Mileye. Kalau 1 lawan 1, Mileye bisa mengalahkan siapapun, tetapi kalau pihak lain bergabung, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Boom! Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mundur ratusan kaki, dan begitu dia berhenti, beberapa tombak panjang sudah datang. Mileye menebas ke depan dengan pedang ether di tangannya. Ses! Tombak panjang itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan pada saat yang sama, dia maju selangkah sambil melayangkan pukulan. Tinju penguburan. Boom! Dalam sekejap, belasan tentara yang menerjang ke arahnya hancur oleh pukulannya, tetapi pada saat berikutnya, sebuah tombak panjang menusuk tepat di antara alisnya. Boom! Mileye mundur puluhan kaki lagi. Namun, tombak panjang itu tidak mematahkan pertahanannya. Tubuh fisiknya setingkat alam kaisar. Mileye mengentakkan kaki kanannya dan melesat langsung setelah berubah jadi cahaya pedang. Ses! Tidak jauh, beberapa kepala tentara terbang keluar, tetapi segera, Mileye terhempas kembali. Tetapi dalam sekejap, dia bergegas menuju kelompok tentara itu lagi. Di lokasi, jumlah tentara dari wilayah utara semakin sedikit, setiap saat selalu ada tentara yang dipenggal Mileye. Bunuh. Hanya ada satu pikiran di benak Mileye, yaitu membunuh. Dia tidak memiliki kesan yang baik pada orang-orang dunia Akbar Suan Huang. Ketika orang-orang dunia Akbar Suan Huang datang mencarinya, dia sudah ditakdirkan untuk menentang orang-orang dunia Akbar Suan Huang. Kamu yang mati atau aku yang mati? Semakin banyak membunuh, Mileye semakin ganas, jumlah pasukan wilayah utara di lokasi semakin sedikit, dan sekarang, hanya tersisa kurang dari 50 orang. Setengah pasukan sudah terbunuh oleh Mileye. Sedangkan Mileye tidak hanya memiliki fisik setingkat alam kaisar, tetapi juga mengenakan harta pertahanan tingkat alam Taoisme. Dalam hal ini, meskipun dia juga terluka, itu tidak fatal. Boom! Pada saat ini, Mileye tiba-tiba terhempas mundur oleh serangan belasan orang. Setelah Mileye terhempas, di antara pasukan wilayah utara, salah satu jenderal tiba-tiba berkata, "Mundur! Mundur!" Mereka tidak ingin terus bertarung dengan Mileye, karena mereka telah kehilangan terlalu banyak orang, dan Mileye ini tidak hanya tidak lemah, sebaliknya, semakin dia bertarung, semakin kuat dia. Karena itu, dia dengan tegas memilih untuk mundur. Puluhan pasukan wilayah utara yang tersisa berbalik dan pergi. Namun, Mileye tidak mau menyerah, tubuhnya bergerak dan bergegas menuju pasukan wilayah utara. Melihat adegan ini, ekspresi pemimpin pasukan wilayah utara berubah drastis. Percepat, pergi ke formasi teleportasi. Begitu selesai bicara, semua orang mempercepat gerakan mereka dan bergegas keluar kota. Di belakang mereka, setiap saat selalu ada orang yang mati. Mileye sangat cepat, pedangnya bahkan lebih cepat. Di belakang pasukan wilayah utara, sebilah pedang terbang mengikuti dari dekat seperti belatung.
Setelah beberapa saat, pasukan wilayah utara tiba di panggung teleportasi. Begitu mereka melompat ke panggung teleportasi, cahaya biru menyelimuti mereka. Pada saat ini, sebuah kata, hampa, tiba-tiba muncul di antara alis Mileye yang berada tidak jauh. Aturan Tao ruang hampa. Detik berikutnya, ruang hampa di sekitar rombongan pasukan wilayah utara langsung diubah oleh Mileye. Perubahan ini langsung membuat formasi teleportasi itu batal. Menyadari ini, raut muka pasukan wilayah utara tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jenderal mereka menatap Mileye yang berjalan ke arah mereka di kejauhan. Apa kamu tidak tahu kami ini siapa? Kami adalah bawahan Raja Wilayah Utara dari dunia akbar Xuan Huang. Mileye tiba-tiba menyeringai. Apa kalian tahu siapa aku? Jenderal itu menatap Mileye. Siapa kamu? Mileye berkata sambil tersenyum, namaku Mileye, yang khusus datang untuk membunuh orang dunia akbar Xuan Huang. Begitu selesai bicara, dia tiba-tiba menghilang. Mung. Suara pedang tiba-tiba bergema di lokasi. Tidak jauh, muka jenderal itu tampak garang. Bunuh. Begitu selesai bicara, sekelompok orang bergegas menuju Mileye. Setelah 1 jam, Mileye berbaring di tanah, dan di sekelilingnya, ada mayat di mana-mana. Dari 100 tentara wilayah utara, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Semua dibantai olehnya. Di tanah, Mileye diam-diam melihat ke langit, sekujur tubuhnya memancarkan cahaya merah samar. Bukan kekuatan garis darah. Ini adalah sifat iblis di tubuhnya. Sejak dia mempelajari iblis, sifat iblis dalam dirinya menjadi semakin kuat. Dia sendiri yang menyadari hal ini. Namun, dia tidak berpikir itu hal yang buruk. Sifat iblis juga merupakan sifat manusia. Dia sama sekali tidak menyesal membantai seluruh pasukan wilayah utara ini, atau lebih tepatnya, dia sangat puas. Terlalu puas. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pedang di langit yang jauh, dan saat berikutnya, Sabta sudah muncul di sampingnya. Sabta melirik Mileye. Apakah kamu baik-baik saja? Mileye mengangguk. Sabta berkata, ada makhluk di atas alam kaisar tadi. Aku membunuhnya. Namun, dia sepertinya sudah memanggil orang. Memanggil orang. Mileye menyeringai. Itu bagus. Sabta mengangguk. Aku punya ide. Mileye berkata, katakan. Sabta berkata dengan pelan, sangat buang-buang waktu kita mencari mereka seperti ini. Kenapa kita tidak membiarkan mereka mendatangi kita? Bagaimana menurutmu? Mileye berkata sambil tersenyum, boleh. Sabta mengangguk, lalu merentangkan telapak tangannya, dengan sebuah cincin penyimpanan di dalamnya. Cincin penyimpanan hitam. Sabta menyerahkan cincin penyimpanan kepada Mileye. Ini untukmu. Mileye dengan tegas berkata, aku benar-benar bukan orang yang serakah. Sabta memandang Mileye. Aku tahu. Mileye bertanya, benarkah? Sabta mengangguk. Kamu hanya miskin, terlalu miskin. Aku paham itu. Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye mulai membereskan barang rampasannya. Lebih dari 100 cincin penyimpanan. Melihat lebih dari 100 cincin penyimpanan di depannya, Mileye tersenyum bahagia. Akhirnya, dia selesai menghitung. Saat ini dia memiliki 5,7 miliar kristal dewa, 52 harta alam Taoisme, dan beberapa item lain-lain. Tentu saja, ada juga nadi naga tingkat super di dalam menara. Hampir 5 miliar kristal dewa. Mileye cukup emosional. Dia belum pernah melihat begitu banyak uang seumur hidupnya. Dan uang ini, dia mendapatkannya dengan membunuh orang. Dia biasanya akan pilih-pilih ketika membunuh orang,
tetapi dia tidak pilih-pilih ketika membunuh orang-orang dunia Akbar Suan Huang ini. Di mata mereka, dunia di luar dunia Akbar Suan Huang adalah objek penjarahan mereka. Bisa dibayangkan betapa kayanya orang-orang di dunia itu. Pada saat ini, wanita berbaju hitam, yang telah pergi sebelumnya, muncul kembali di hadapan Mileye dan Sabta, dan di belakangnya, ada seorang anak lelaki, sekitar 6 atau 7 tahun, dengan wajah pucat, tetapi tidak ada ketakutan di matanya. Wanita berbaju hitam melirik mayat-mayat yang bergelimpangan di lokasi, lalu menatap Mileye dan Sabta. "Terima kasih." Sabta memandang wanita berbaju hitam. "Masih ada berapa orang di tempat ini?" Wanita berbaju hitam berkata dengan suara berat, "Masih ada beberapa." Sabta berkata, "Bawa mereka ke alam semesta keos, akan ada orang yang membantu kalian nanti di sana." Alam semesta keos. Wanita berbaju hitam tercengang. "Kalian dari alam semesta keos?" Sabta mengangguk. "Kamu pernah dengar?" Wanita berbaju hitam berkata, "Aku pernah mendengarnya. Aku dengar kalau ada harta 5 dimensi di sana." Mileye. Wanita berbaju hitam berkata lagi, "Orang-orang dunia Akbar Suan Huang tidak akan mengampuni alam semesta keos." Sabta memandang wanita berbaju hitam. "Aku masih hidup, siapa yang berani menindas orang-orangku?" Wanita berbaju hitam menatap Sabta. "Bolehkah kami semua pergi ke alam semesta keos?" Sabta mengangguk. "Iya, tapi kalian harus punya nilai, apa kamu mengerti?" Wanita berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam, "Kami masih memiliki banyak kekuatan dan sekte di pihak kami. Mereka semua bersembunyi kalau mereka berpihak pada kalian." Sabta berkata, "Pergilah dengan membawa peradaban seni bela diri kalian. Setelah tiba di sana, seseorang akan datang menghubungimu. Tentu saja, setelah pergi ke sana, kalian adalah orang-orang kerajaan dewa, kalian harus mematuhi aturan di sana. Apa kamu paham?" Wanita berbaju hitam mengangguk. "Aku paham." Sabta menunjuk dengan jarinya lalu seberkas cahaya putih masuk ke alis wanita berbaju hitam. "Ini adalah jalannya, pergilah." Wanita berbaju hitam mengangguk sedikit, lalu menarik anak lelaki itu untuk pergi, dan pada saat ini, anak lelaki itu tiba-tiba menatap Mileye. "Apakah kamu baru saja membunuh mereka semua?" Mileye mengangguk. Anak lelaki itu menatap Mileye. "Bagaimana caranya agar aku bisa sehebat kamu?" Ketika mendengar ini, Mileye sangat senang, ternyata si kecil ini pintar bicara. Mileye bangkit dan berjalan ke depan anak lelaki itu. Dia merentangkan telapak tangannya. Sebuah pedang tingkat alam Taoisme muncul di tangannya. Dia lalu menyerahkan pedang itu kepada anak lelaki itu. "Berusahalah untuk menjadi lebih kuat dan melindungi orang-orang di sekitarmu, mengerti?" Anak lelaki itu mengambil pedang itu. Dia menatap Mileye. "Aku akan berusaha." Setelah mengatakan itu, dia dan wanita berbaju hitam berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, orang-orang dari benua ini mulai pindah ke alam semesta keos satu persatu. Sabta menengadah sambil berkata dengan pelan, "Orang-orang mereka akan segera datang." Mileye berdiri di samping Sabta. "Musuh akan semakin kuat." Muka Sabta tanpa ekspresi. "Suatu hari nanti, aku akan menancapkan pedangku di dunia Akbar Suan Huang." Mileye menatap Sabta. Sabta berkata, "Aku benci dunia Akbar Suan Huang, jadi mereka harus menghilang." Mileye. Pada saat ini, Sabta memandang Mileye. "Dunia Akbar Suan Huang telah melakukan banyak kejahatan. Kalau aku melakukan ini, apakah bisa dianggap sebagai menegakkan keadilan?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Bisa dibilang begitu." Sabta mengangguk. "Sebenarnya, aku orang baik." Ekspresi Mileye menjadi sedikit aneh. Sabta ini
Pada saat ini, suara Raja Iblis tiba-tiba terdengar, habislah. Gadis ini terlalu lama bersamamu, kepribadiannya berangsur-angsur berubah. Pada saat ini, ruang hampa yang berada tidak jauh di depan keduanya tiba-tiba retak, dan seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya itu melirik Mileye dan Sabta, dan saat berikutnya, dia melihat tempat di bawah kaki mereka berdua. Setelah hening beberapa saat, pria paruh baya berkata, "Maaf, aku hanya lewat." Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali ke retakan ruang hampa. Mileye bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.